Engkau Tuhan Allah yang layak disembah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang disembah, ditinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kudus, kudus Engkau Yesus, kudus Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Pertemuan ini, saudara-saudara, akan kami isi dengan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan yang kita renungkan ini, tumbuhlah benih yang rohani. Ya? Benih yang rohani yang akan membawa kita kepada suatu hidup dengan kata hidup yang sesungguhnya. Ya, ayo kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Terus kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kata-kata ini nek kita telusuri secara ilmiahnya, saudara, ya, memang sulit, saudara. Ya. Memang sulit. Sebab dikatakan, di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa ini, saudara, secara teologisnya atau menurut para ahli etimologi, ya, itu berbicara tentang hal-hal yang sulit kita tangkap. Tetapi saya akan coba sederhanakan, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa, saudara, sudah kita ngerti. Ya, kita ngerti, kita ngejok podo mbek wong dunia sudah tahu. Tetapi dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya itu disebutkan serupa itu dalam kata-kata suschematisesdai, dari akar kata skema. Nah, skema ini, saudara, skema ini mempunyai lawan kata. Ya, toh? Skema itu berarti bisa berubah. Nanti saya jelaskan. Jangan kamu serupa dengan dunia ini yang bisa berubah-ubah. Lawan katanya itu yaitu morfe. Morfe itu hakiki, tidak bisa berubah. Nah, itu kalau digambarkan, ya saudara-saudara. Kalau digambarkan itu
antara skema dan morfe itu nek digambarkan itu podo mbek ini saudara, ya. Umpamanya saya, ya. Ini Hosea, ya. Hosea itu kalau dilihat dari sudut skema, schematisches dai, dipandang dari sudut skema, Hosea ini dulu bayi, berubah menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua. Itu skema, ya. Begitu juga saudara-saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, ojo pada seperti dunia ini berubah terus, berubah. Upamane, nek wis tuwa itu mau gimana, saudara? Ya, karena berubah terus. Ya, kehidupan kita ini berubah, dunia juga berubah. Waktu dulu sampai sekarang itu perubahannya itu sudah rasanya kok bumi mbek langit perubahan. Memang hal-hal yang duniawi itu berubah semua. Semua berubah. Dan di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia terus berubah, tapi perubahannya juga berubah. Nanti bakalnya ya dunia lagi. Upamanya, saudara, ya. Ini contoh, ya. Ulat. Tahu ulat, ya, ular, ya, ulat. Ulat itu berubah jadi kepompong, ya. Terus berubah lagi jadi kupu-kupu. Lantas kupu-kupu itu bertelur, jadi ulat lagi. Terus berubah terus. Itu skemanya, terus berubah. Ndak iso ndak berubah terus. Jadi di sini dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah, dunia ini terus berubah. Ya. Dan yang paling menakutkan perubahan-perubahan dunia ini adalah dunia yang penuh kejahatan. Kejahatan dunia itu semakin lama semakin hebat. Ya. Kejahatan dunia itu semakin lama semakin hebat. Ya, saudara, tidak usah saya jelaskan, saudara pasti tahu. Saudara yang merasa dirinya sudah tua, ya. Dulu waktu masih kecil, hidupnya tenang. Ya, saya lantas ingat pada waktu saya masih kecil, ya, saudara. Hidup itu tenang. Ya. Jalan-jalan itu sepi. Ya. Orang tenang. Tetapi saudara tahu sekarang, wah, dah ada jalanan sing sepi. Semua jalanan ramai. Bukan saja ramai, kejahatan juga semakin hebat, saudara. Ya. Jadi Tuhan bilang, ojo
kamu serupa dengan dunia ini. Ya. Terus dikatakan, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Ya. Seperti tadi saya katakan, Pak Hosea ini dulu nih bayi, saiki wis tuwa. Ya. Tuhan bilang, kamu harus berubah dari hidup yang jasmani berubah menjadi hidup yang rohani. Sebab kalau kamu terus hidup di dalam dunia, dalam jasmani, kamu bakal mati. Dan setelah mati itu ada hukuman yang kekal. Saudara, kalau mendengarkan hukuman yang kekal itu, aduh saudara, pikiran kita tidak mampu memikirkan itu. Ya, tidak mampu. Oleh sebab itu, banyak orang yang tidak memikirkan hukuman yang kekal. Ya, nanti sudah hidup ini sudah penuh dengan penderitaan, kesusahan. Lantas orang itu berpikir gini, wis daripada urip sengsara ini lebih baik mati. Banyak orang bunuh diri, pikirnya mati itu sehabis perkara. Lah, saudara-saudara, inilah orang yang tidak mau mengubah pandangan hidupnya. Ya. Pikirnya mati habis perkara. Tidak ngerti, mati itu berarti kita menghadapi suatu hukuman yang kekal. Api neraka yang kekal. Itu kita tidak bisa bayangno, saudara. Tetapi orang yang berubah dari hidup jasmani, hidup di dalam hidup yang rohani, dia memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saudara semakin hari semakin tua. Ya. Nah, rohani kita ini tidak kita perbaiki. Kita hanya sekonoai. Tidak pernah memperbaiki. Daiso kita memperbaiki rohani, daiso. Yang bisa memperbaiki kehidupan rohani kita itu yaitu Roh Kudus. Nah, kita mau memperbaiki diri kita menjadi baik, daiso. Tidak ada manusia yang bisa menjadi baik. Tetapi Roh Kudus. Itu sebabnya saya selalu ingatkan waktu Yesus naik ke surga, dia bilang, saya mau minta pada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus, yaitu Parakletos, penolong. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu menolong kita dalam segala hal. Nah, apa yang kita tidak bisa menjadi bisa, ya, yaitu pertolongan dari Roh Kudus. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita lebih mendalami, lantas kita bisa tahu, oh Roh Kudus penolong, tolonglah saya Roh Kudus. Memang dia tugasnya penolong, dia akan menolong kita untuk mencapai suatu hidup yang rohani. Untuk mencapai suatu hidup, bukan saja hidup di dunia ini, tetapi untuk mencapai hidup yang kekal. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya kita ini harus lebih mengerti. Ojo semakin hari semakin ngene tok. Lantas apa artinya hidupmu ini? Semakin tua, ya.
giginya semakin kuat. Sering orang berkata gini, wis tuwa gak kanggo, tenagane wis kurang, wis gak kanggo disisihno. Tetapi orang tua ini beranggapan gini, loh, aku tua tapi aku sih punya pikiran. Malah banyak orang berkata gini, tambah tua tambah ceriwis, tambah tua tambah macam-macam pola. Banyak yang begitu karena dia tidak tahu, saudara. Ya, maka itu kita ini harus semakin hari semakin tambah umur, semakin rohani kita semakin maju, dan semakin kesempatan untuk menjadi orang tua itu bisa mempunyai hidup rohani yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki, ya saudara. Nah, inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Biarlah saudara renungkan dengan baik supaya saudara oleh Roh Kudus saudara diubah menjadi hidup yang rohani, ya. Ayo kita berdoa, ya saudara. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, biar kiranya firman-Mu ini akan menyentuh hati kami, oleh Roh Kudus kami diubah menjadi manusia yang rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin.